Lebih baik jujur. Sayang, kau sangat mengkhawatirkan wanita itu. Jujurlah padaku sekarang. Apa kau sudah memiliki perasaan padanya? Viola melepaskan tangan Radit di pinggangnya dan mencoba mencari jawaban di mata Radit. Radit mengangguk. Aku punya perasaan untuknya, Viola. Tapi aku belum tahu itu apa. Aku tidak yakin kalau itu adalah cinta. Aku belum bisa memastikannya, Viola. Saat ini aku hanya ingin menjaganya, karena ada bayiku di dalam rahimnya. Aku harap kau tidak keberatan, Viola. Aku akan selalu jujur padamu, dan tidak akan ada yang aku tutup-tutupi darimu, Viola. Radit memegang lagi dua tangan Viola, dan mencoba menjelaskan semuanya dari hati ke hati kepada Viola. Aku yakin kau bisa mengerti. Kau adalah wanita yang sudah 10 tahun menemaniku. Mulai sekarang, aku akan jujur tentang perasaanku pada Denanda terhadapmu. Aku tahu kau adalah wanita yang berhati sangat mulia. Karena itu aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku ingin kau bisa menerima Denanda juga. Mungkin menganggapnya sebagai adikmu. Harapan dalam hati Radit yang tak diungkapkan kepada Viola, tapi diperlihatkan olehnya melalui tatapan mata. Kurang ajar. Wanita itu memang sudah mendapatkan perhatian dan hati Radit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Semakin sulit aku menyingkirkannya. Radit akan mulai mendengarkan wanita itu sama seperti dia mendengarkanku kalau begini ceritanya. Dan wanita itu akan semakin besar kepala mengadukan semua yang telah aku lakukan padanya pada Radit, untuk mendepakku pergi dari sisi Radit. Aku tidak bisa biarkan ini. Oh Viola, berpikirlah, gunakanlah otakmu secepatnya. Kau tidak punya banyak waktu sekarang untuk mengusir wanita itu. Alexa menungguku di Thailand. Viola semakin stres memikirkan bagaimana nasibnya sekarang. Pikirannya terbagi dua. Viola, katakanlah padaku apa yang kau pikirkan sekarang. Apa pendapatmu tentang pernyataanku tadi? Radit menyadarkan Viola dari lamunannya, dan Radit sangat penasaran menunggu Viola menjawab pertanyaannya. Maafkan aku membuatmu menunggu jawabanku. Raditya, kau tahu kan, kau adalah orang yang paling aku sayangi selama ini. Kau orang yang sudah menemaniku lebih dari 10 tahun. Aku betul-betul mencintaimu. Aku sudah menggambarkan masa tua yang indah bagi kita. Tidak ada lagi impian terbesarku saat ini selain menjadi seseorang yang paling kau cintai. Aku rela meninggalkan apapun asalkan aku mendapatkan cintamu. Aku rela meninggalkan apapun asalkan aku mendapatkan cintamu. Kau tahu sakitnya hatiku saat aku mendengar bahwa kau memiliki perasaan untuknya. Tapi aku akan berusaha untuk menerimanya, Raditya. Aku tahu akan kelemahanku yang tidak bisa punya anak. Jadi aku rasa aku akan membiarkanmu untuk tetap bersamanya. Aku bersedia berbagi selama aku bisa melihatmu bahagia. Viola tersenyum kecut dengan matanya yang sudah berair, dan membuat Radit sangat terharu. Lalu Radit mendekapnya sangat erat. Untuk sementara, aku akan bilang seperti itu dulu kepada Radit. Nanti aku pikirkan lagi apa yang harus aku lakukan dengan wanita itu. Tak ada senyum di bibir Viola saat Radit mendekapnya, tapi justru tatapan sinis yang penuh dendam yang sudah dipasang oleh Viola. Baiklah, ayo kita bersiap kembali ke Villa Viola. Viola mengangguk. Lalu Radit kembali ke sofa bed dan menunggu Viola untuk mengganti pakaiannya. Hati Radit sudah sangat berbunga-bunga mendengar pernyataan Viola tadi. Radit sudah tidak sabar untuk memberitahu Nada bahwa Viola sudah memberikan izin kepadanya untuk menjaga Nada seumur hidupnya. Radit bahagia karena anaknya tidak perlu lagi jauh dari ibunya. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. Radit ingin cepat pulang dan mulai merencanakan kehidupannya dengan Nada. Mulai memikirkan impian-impian besarnya dengan Nada. Mood Radit sudah sangat bagus, dan tak ada lagi rasa kesal, lelah, dan khawatir di hatinya. Hingar-bingar musik di Omnia Beach Club bahkan tidak lagi mengganggu Radit, seakan larut dalam musik menikmati malam ini. Viola membutuhkan waktu cukup lama untuk berganti pakaian. Hampir 1 jam Radit menunggu.
Untungnya Radit sudah memiliki mood yang bagus, sehingga menunggu 1 jam pun tidak masalah baginya. Senyum di bibir Radit masih merekah saat Viola datang dan meminta maaf karena telah membuat Radit menunggu cukup lama. Tidak apa-apa sayang, ayo kita kembali ke mobil. Klek. Sandi menutup pintu mobil setelah Viola dan Radit masuk ke dalam, dan mereka langsung pergi meninggalkan parkiran Omnia Beach Club, menuju ke Seminyak. Radit sudah tidak sabar ingin cepat-cepat pulang, tapi sayangnya, jalanan sangat macet di underpass Kuta. Waktu yang seharusnya bisa sampai kembali ke villa dalam waktu 1 jam, macet menyebabkan waktu yang dibutuhkan dari Omnia sampai ke Seminyak 2,5 jam. Radit sudah tidak sabar sekali di dalam mobil, tapi tak ada yang dapat dilakukannya selain menunggu. Wajahnya sudah semakin tidak tenang. Radit bolak-balik melihat jam tangannya. Sayang, kenapa kau panik sekali sih? Denada sangat takut gelap, Viola. Aku khawatir karena meninggalkannya sendirian di dalam villa. Tangan Radit bahkan mengeluarkan keringat dingin, dan sangat gugup melihat jam saat ini sudah hampir jam 10 malam. Tapi kawasan Seminyak tentunya masih sangat ramai, apalagi di malam minggu seperti ini. Berkali-kali Radit meminta dicarikan jalan pintas, tapi mau bagaimana lagi, jalan di Seminyak sangat kecil, dengan kanan kirinya banyak motor yang parkir, orang yang berjalan kaki lalu lalang, bar, restoran, toko, memenuhi seluruh jalan di sana, menambah kemacetan lalu lintas. Klek, Radit yang sudah cemas langsung membuka pintu mobilnya, dan langsung berlari ke dalam villa, tanpa menghiraukan Viola yang masih ada di dalam mobil. Denada, nama yang dipanggil Radit ketika memasuki ruangan villa. Villa gelap sekali, gumam Radit membuat Radit berlari lebih cepat ke kamar Nada. Klek, Radit membuka pintu kamar Nada. Klik, lalu Radit menyalakan lampu kamar Nada. Denada, teriak Radit lagi sambil membuka pintu kamar mandi. Kosong, di mana dia? Gumam Radit di dalam hatinya. Jantung Radit berdetak sangat kencang saat mengetahui bahwa villa kosong, dan Nada tidak ada di dalam sana. Radit mencari di segala penjuru villa, tapi tetap tidak ada. Sandi, cek CCTV. Perintah Radit langsung ketika Sandi sudah masuk ke dalam villa. Baik tuan. Sandi segera keluar untuk menghubungi keamanan dan mengecek CCTV. Ada apa sayang? Kenapa kau panik seperti itu sih? Tanya Viola dan santainya masuk ke dalam villa dan duduk di sofa ruang tamu. Nada tidak ada di sini. Jawab Radit sudah sambil menaruh kedua tangannya di pinggang. Tampak jelas ketakutan dan kekhawatiran di wajah Radit. Biarkan saja sayang. Mungkin dia ingin jalan-jalan keluar. Mungkin dia bosan di villa saja. Jawab Viola ringan sambil menaikkan kakinya selonjoran di atas sofa.